Jangan-jangan koperasi syariah misalnya hanya numpang istilah saja, tapi prosedur pelaksanaannya dan sebagainya seperti koperasi umumnya. Itu kan ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu, maka di dalam mata kuliah ini perlu disampaikan, diperjelas perbedaan itu ya, terutama memperkaya, memperdalam pembahasan mengenai manajemen koperasi syariah. Dengan memperdalam konsep itu, maka kita nanti akan membandingkan, oh ternyata ada perbedaan gitu. Karena di Indonesia ini marak sekali menggunakan istilah-istilah Islami gitu. Karena itu sebagai strategi pasar juga. Yang pertama, karena Indonesia mayoritas orang muslim, maka apa-apa itu berbau syariah terkadang tergiur gitu. Tapi apakah konsepnya jelas atau tidak gitu. Sekarang alhamdulillah sudah banyak perkembangan mengenai syariah, tapi dibanding dengan awal-awal berdirinya syariah gitu. Atau awal-awal dikenalnya istilah-istilah syariah yang disematkan beberapa segmen, misalnya Bank Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah gitu kan, Koperasi Syariah, semuanya serba syariah gitu. Tapi apakah betul keluar dari unsur riba gitu. Minimal minimalisir ya, mengurangi. Oke. Nah, ini yang agak membedakan dengan prinsip-prinsip. Untung ada penanya pertama tadi mengenai manajemen koperasi syariah, maka pemateri memberikan jawaban di luar daripada makalahnya. Nah, itu tidak apa-apa ya. Daripada menjelaskan sesuai dengan di makalahnya, tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi ada yang dibahas tadi mengenai berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu kan bagian daripada proyek manajemen koperasi syariah, tetapi di makalahnya kan tidak ada. Nah, hal yang lain yang harus dikerjakan rencana kerja dan anggaran, terutama bersifat amanah. Karena istilah syariah itu sendiri selalu dilekatkan pada orang Islam. Maka alangkah buruknya di negeri ini ketika menggunakan istilah syariah tapi tidak amanah. Mendirikan koperasi atas nama syariah, tetapi ternyata unsur ribanya lebih parah daripada yang umum. Nah, itu kan bahaya. Maka citra Islam ini makin berbahaya gitu. Ya, makin tidak dihargai umat Islam itu sendiri. Apalagi kalau yang korupsi orang Islam gitu kan. Korupsi orang Islam, lembaganya Islam gitu. Yang menangkap Islam, yang membebaskan orang Islam, semuanya serba Islam. Ya. Yang menyuap juga orang Islam gitu. Itu yang masalah ya. Makin agama ini jadi tidak semudah itu ya. Mudah mendirikan lembaga syariah termasuk koperasi syariah, tapi memegang amanah sebagai prinsip keislaman itu yang susah gitu. Apalagi di tengah ancaman globalisasi dan modernisme dan pragmatisme ya. Itu yang menjadi tantangan utama ketika bergabung di lembaga-lembaga keislaman atau syariah besok-besok. Maka yang amanah, fatona, sidik ya, jujur itu yang paling pokok itu. Ya. Kemudian profesional, maka melaksanakan atau menjalankan roda perekonomian di syariah atau di koperasi syariah harus dijalankan secara profesional dan mandiri gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak bergantung pada koperasi-koperasi yang lain atau bantuan dari yang lain, maka itu bisa membuat syariah atau Islam makin berjaya. Maka dakwah Islam itu tidak hanya di mimbar ya, tidak hanya di pengajian. Dakwah Islam itu bisa dibuat berbagai macam ya. Ada kesehatan Islam, ya, ekonomi Islam, ini ada koperasi syariah gitu ya. Jadi banyak ke sana. Kemudian ciri yang lain yang mestinya ditonjolkan adalah inovasi gitu. Karena dalam Quran sendiri dikatakan misalnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia sendiri merubahnya ya. Dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 11 ya. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ya. Allah tidak akan membuat menarik ya produk-produk dari koperasi syariah itu kecuali peranggotanya dan pengurusnya sendiri yang berinovasi gitu. Itu kira-kira makna dari ayat itu kalau ditarik dalam dalam sudut pandang koperasi syariah.
Maka dimanapun itu harus ada inovasi. Meskipun di luar daripada koperasi syariah, seorang Islam itu, umat Islam itu mestinya dia tampil sebagai orang yang inovator. Kemudian perkembangan perekonomian, perkembangan koperasi syariah di Indonesia itu cukup berkembang dan dikatakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Artinya dia bagian daripada bangunan perekonomian kita di Indonesia, karena dia akan memberikan pelayanan kepada unit, orang atau kelompok atau lembaga yang tidak dilirik oleh perbankan. Misalnya ada usaha-usaha, orang ingin berusaha kecil-kecilan ya karena modal sedikit, kalau perbankan kan tidak memberikan fasilitas itu. Meskipun ada istilah misalnya dalam perbankan itu KUR ya, kredit usaha rakyat ya, itu diharapkan kredit usaha rakyat itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil, tapi tidak ada bank yang berani memberikan usaha-usaha kecil itu ya. Saya punya pengalaman bagaimana menggunakan KUR itu ya. Saya pernah menggunakan KUR ya dengan toko buku yang saya dirikan, jadi atas nama usaha buku. Awalnya masih kecil ya, masih beberapa genre buku saja. Kemudian saya mencoba mempraktekkan KUR itu. Betulkah dia akan membantu seseorang yang atau pengusaha kecil gitu. Terus saya didatangi, terus diberikan briefing betul itu supaya bisa lolos pengajuannya itu. Hanya untuk mengajukan 150 juta misalnya, itu disyaratkan per bulan minimal keuntungan bersihnya 15 juta. Bayangkan gimana pengusaha kecil tapi yang harus keuntungan bersihnya 15 juta. Ya, Anda bayangkan saja, pengusaha besar saja keuntungan bersih 15 juta itu masih sulit itu, apalagi di area-area sekitar sini. Ya, ya baru awal itu syarat bisa dibantu di bank. Maka syarat ini memungkinkan, tidak mungkin ya menengah ke bawah itu, sebenarnya menengah ke atas itu yang bisa mendapatkan fasilitas KUR itu yang saya pahami ya sesudah pengalaman tuh. Itu di Mandiri ya, di Mandiri. Hampir semua KUR begitu, di BRI dan sebagainya. Pasti syaratnya seperti itu. Nah, koperasi punya kesempatan besar memasuki area yang tidak dijangkau oleh perbankan. Disitulah terutama koperasi syariah. Koperasi syariah harus tampil. Dia akan bersaing dengan para rentenir. Ya, kemudian mungkin sudah banyak pengusaha-pengusaha kecil yang merasa tercekik ya selama ini dipinjamkan sekian sebulan tapi harus kembali sekian. Kemudian tiba-tiba datang yang lebih murah ya, dan mudah prosesnya, misalnya koperasi syariah. Nah, itu yang harus dibedakan dengan koperasi umumnya. Kalaupun menggunakan istilah koperasi syariah tapi cara menjalankannya juga sama saja seperti koperasi umum, maka semakin dijauhi oleh masyarakat. Tidak menarik. Oke, itu. Oke. Nah, kemudian strategi dan sasaran koperasi syariah dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan koperasi syariah. Jadi di akhir tahun ada rapat yang dilaksanakan para koperasi syariah disebut sebagai RKA TKS, yaitu rencana kerja dan anggaran tahunan koperasi syariah, biasanya di akhir tahun supaya di awal tahun nanti itu sudah ada pedoman program kerja. Nah, kemudian tentu ada visi misi ya, tata nilai yang harus dikembangkan dalam koperasi syariah. Nah, kalau mengikuti penjelasan buku yang Bapak cantumkan itu atau yang kita pakai manajemen koperasi syariah, teori dan praktek ya, ini buku yang penting karena dia akan bicara teori dan bicara praktek. Jadi dan penulisnya juga punya pengalaman pada sektor real dan konsep ya. Itu Nur S. Bukhari, manajemen koperasi syariah. Nah, yang saya cantumkan di sini di RPS itu ada di dalam buku ini. Jadi sederhana sekali dan temannya sudah ada yang punya itu. Maka bisa meminjam kepada temannya ketika tidak bisa membeli atau tidak mau membeli buku gitu. Nah, itu bisa meminjam ke temannya yang sudah punya. Daripada mengerjakan makalah
tapi tidak sesuai dengan pasarannya. Bisa menggunakan referensi lain maupun internet, tapi usahakan payung temanya itu sinkron antara tema dengan subtema. Oke. Kemudian visi. Nah, ini tadi visinya. Dia semangat usaha bersama. Jadi poin pokok dari koperasi itu adalah semangat kebersamaan. Gitu. Jadi menghilangkan ego di situ. Jadi menjadi anggota koperasi kita belajar menghilangkan ego pribadi, gitu ya. Sehingga yang diutamakan adalah kebersamaan. Berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jelas itu pedomannya pada Quran dan Sunnah. Kemudian cara mencapai visi itu ada misi. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi visi itu tujuannya, ya, ada misi itu cara mencapai tujuannya. Nah, yang pertama tata nilai karakter kerja yang akan jadi budaya baru. Jadi ada karakter, misalnya penuh semangat itu. Dia penuh semangat dalam pekerjaan karena dia disupport misalnya dengan perintah Quran sendiri. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa setelah Anda selesai melaksanakan sholat Jumat atau selesai orang beribadah sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Itu kan perintah bekerja. Kemudian ayat yang lain mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ya, pamatan sibaka minad dunya. Jangan kerjakanlah akhiratmu, ya, berlomba-lombalah mengerjakan akhiratmu, tapi jangan pernah melupakan duniamu. Itu adalah semangat yang harus disematkan pada koperasi syariah karena berdasarkan pada petunjuk Quran dan Sunnah. Jadi bekerja itu hal yang mulia. Bekerja itu adalah kemuliaan. Maka istilah yang lain dikatakan bahwa bahkan Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah orang Muslim. Jadi orang Muslim yang hebat yang memberi. Maka dalam Islam itu tidak ada perintah meminta. Tidak ada sama sekali perintah meminta. Adanya perintah memberi. Zakat, ya, zakat harta, zakat mal, zakat apapun itu, sedekah, wakaf, gitu. Macam-macam tuh. Semuanya perintah memberi. Artinya Tuhan itu mendesain awal Islam itu adalah serba ada dan bisa memberi. Maka dia menjadi rahmat bagi sesamanya. Bukan menyiksa tetangga, gitu. Bukan menyiksa teman kos-kosan. Setiap bulan minjam itu, ya. Nah, itu kita harus keluar dari solusi-solusi itu. Nah, kalau orang Muslim tidak sampai ke area itu, maka tidak berjalan sesuai dengan petunjuk Quran. Dia ada karakter kerja, ya, di dalamnya, ada semangat, ya. Dalam surah masih dalam juz amma misalnya di dalam beberapa surah termasuk ayat yang mengatakan bahwa ketika kamu selesai mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah yang lain. Itu dalam surah apa itu? Ada yang tahu ayatnya itu? Setelah menyelesaikan satu urusan maka pindahlah ke urusan yang lain. Itu artinya bahwa di dalam konsep orang Muslim itu tidak boleh hanya satu pekerjaan. Kalau bisa banyak pekerjaan, dalam artian banyak sumber-sumber mata air, mata ekonomi, gitu ya, mata air ekonomi, gitu. Seorang sarjana yang sukses itu ada penghasilannya tiap hari, ada penghasilannya tiap bulan, ada penghasilannya tiap minggu. Itu penting, ya. Jadi apalagi Anda jurusan manajemen, Anda harus memanage itu sebagai orang Muslim dengan berdasarkan pada Quran dan Sunnah, bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk bekerja. Kemudian setelah berpindah dari satu urusan, pindahlah ke urusan yang lain. Artinya Allah itu sangat mendesain kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk banyak semangat bekerja dan punya banyak pekerjaan, gitu. Itu adalah perintah Quran, ya. Jadi begitu juga dengan koperasi syariah. Jadi banyak hal yang mesti dilakukan, ya. Okay. Nah, ini ada rencana tahunan. Ya. Jadi seorang Muslim jangan pernah berpuas diri
ketika bekerja besok hari, pekerjaan Anda digaji tiap bulan, itu belum cukup ya. Itu sama sekali belum cukup. Anda harus punya pekerjaan yang bisa mendatangkan waktu, kalau bisa per jam ya. Minimal sehari ada. Jadi ada penghasilan setiap hari jelas, kemudian tiap bulannya itu sudah pasti, kemudian per tahunnya sudah pasti, sudah ada, per minggunya ada. Nah, proses seperti itulah yang bisa diterapkan bahwa orang muslim bisa memberi, bisa bermanfaat kepada sesamanya. Nah, begitu juga bisa diterapkan dalam koperasi. Koperasi bisa berinovasi di koperasi syariah. Misalnya dia punya jangka waktu misalnya per bulan, ada per minggu, itu bisa ya. Nah, kemudian rencana strategi tahunan disusun 4 hal. Ada 4 hal dalam merencanakan, ini kan persoalan manajemennya, manajemen dari koperasi syariah. Ada 4 hal yang mesti disusun. Yang pertama, segmen pasar yang dibidik. Ya, kita harus membidik pasar sih, yang mana yang harus kita datangi gitu. Koperasi syariah jangan mendatangi pengusaha yang sudah kaya raya gitu, karena nggak menarik. Ya, malah tidak menarik ya. Sekitar seminggu yang lalu ada koperasi yang datang ke toko saya ya. Sebenarnya saya memang butuh uang gitu, dan saya bersyukur dia datang. Cuma dia hanya bisa meminjamkan uang 1 juta, dan itu ditagih secara offline ya, karena dia sistemnya online, karena yang lainnya sudah ada yang online-nya. Artinya dia tidak dikirimkan, dia tidak transfer. Dia nanti menagihnya setiap bulan itu ke toko saya. Tapi saya tanya, berapa yang harus saya maksimal saya bisa pinjam? Bisa kali 50 juta atau 100 juta? Oh nggak bisa, hanya 1 juta. Terus bunganya berapa? Bunganya 200.000 per bulan. Wah, itu sama aja dengan koperasi umum. Dan saya mengatakan terima kasih sudah datang, dan saya malah itu karena dia tidak mengetahui kalau saya juga dosen ya, dosen koperasi ya. Saya malah bertanya terus, ini koperasi jenis apa? Ya, macam-macam, dia nggak bisa jawab ya. Ini koperasi jenis apa namanya? Saya malah itu ya tanya-tanya terus itu. Akhirnya sudah nggak mampu ya, pamit sendiri. Pamit sendiri. Karena yang datang ke sana kan dia melihat toko bukunya ya, dia tidak melihat siapa yang mengelola itu ya. Kebetulan ketemu dengan saya yang pengelola langsungnya. Ya. Itu ya, meskipun menggunakan istilah apa, tapi cara ya sama aja ya, ke pengusaha kecil misalnya mau dibantu ya, dia bertanya adakah di sini penjual yang sangat kecil, tapi bagi orang-orang pengusaha kecil 200.000 per bulan ya, itu terasa berat hanya dengan 1 juta pinjaman itu. Kalau misalnya 5 juta pinjaman dengan 200.000 per bulan itu masih mending ya. Tapi kalau 1 juta itu mau buat modal apa? Yang bisa diputar sampai bisa membayar itu hanya membayar cicilannya saja ya, bunganya saja 200 per bulan. Nah, kesempatan ini yang harus disebut sebagai pasar yang dibidiknya. Harus mengerti betul, jangan langsung datang gitu, karena akan ditolak gitu. Jadi harus ada mungkin tim yang dikirim dulu. Oh iya betul, nanti seperti ini, kira-kira kebutuhan seperti ini, baru kita mengirim dari koperasi. Jangan langsung koperasinya yang turun, tiba-tiba mendatangi hal yang tidak sesuai dengan pasar itu ya. Artinya dia perjalanan bensin itu kan kasihan itu ya. Jadi kendaraan yang digunakan setiap hari kan tidak jelas itu. Itu karena kurang manajemen, menurut saya kurang manajemen saja. Kemudian dan pengusaha-pengusaha kecil belum tentu butuh juga bantuan gitu ya. Bisa saja tidak butuh bantuan ya, karena dia merasa cukup. Cuma tidak mau mengembangkan saja lebih besar. Ada seperti itu, mungkin karena faktor-faktor lain. Mungkin masih anaknya masih kecil dan sebagainya, sehingga belum mampu untuk cepat besar dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, target yang diharapkan. Jadi dibuat proyeksi dengan asumsi nominal rupiah yang diinginkan itu setiap transaksi. Seperti tadi yang datang ke saya itu sudah benar ya, sudah benar karena dia menargetkan tidak boleh lebih 1 juta dalam per bulan yang bisa dipinjamkan ke orang. Ya. Tapi hal-hal seperti ini
itu hanya menguntungkan bagi orang-orang yang sudah punya uang banyak. Misalnya di sini ada yang punya uang banyak 100 juta, Anda buat koperasi saja, kumpul anggota-anggota 100 juta itu Anda bisa tidak bekerja dalam sebulan, enggak usah sih. Anda pergi saja menawarkan ke setiap pengusaha-pengusaha kecil, nanti ditariki per bulan itu. Itu kan mendatangkan keuntungan bagi Anda hanya bermodalkan uang banyak. Hanya bermodalkan uang banyak kalau seperti itu, tapi yang lain ada yang disiksa ya, ada yang tercekik kalau terlalu banyak. Nah, jadi tidak terlalu membantu. Yang bisa banyak membantu misalnya Anda pinjamkan 1 juta per bulan, Anda sudah targetkan yang diharapkan itu, tapi nanti cukup 50.000 saja. Artinya tetap ada keuntungan dari pihak koperasi, tetapi yang meminjam juga merasa senang ya, dan hanya sedikit saja dan tidak terlalu riba ya. Kalaupun disebut sebagai riba, itu ribanya sangat kecil sekali. Nanti ujungnya sama-sama ikhlas ya, sama-sama mengikhlaskan. Oh ya, dan itu namanya apa? Peminjaman, jasa peminjaman gitu. Nanti dibuatkan istilah baru supaya tidak riba ya. Itu namanya. Kan ada istilah-istilah baru lagi begitu. Ada namanya, oh ini tidak riba, ini disebut sebagai jasa peminjaman uang. Nah, riba itu nanti ketika dia mencekik, memaksa orang dan membuat orang kesusahan ya. Selama itu tidak memaksa orang dan tidak membuat orang kesusahan, itu bukan bagian daripada unsur riba. Karena salah satu pakar hukum Islam yang dari Australia namanya Abdullah Said, kalau membaca misalnya bukunya misalnya Benarkah Bunga Bank Riba, tuh saya membaca bukunya itu sangat menarik ketika saya di pasca sarjana. Namanya Profesor Abdullah Said, dia salah satu pemikir Islam terkemuka di dunia saat ini yang menjadi profesor di Australia. Banyak sekali buku yang ditulis mengenai tafsir kontekstual. Dia mengatakan begini, bahwa riba yang selama ini diperdebatkan tidak semudah itu. Kita harus kembali kepada konteks di mana ayat itu turun sehingga muncul namanya riba. Maka salah satu hadis Nabi mengatakan riba yang dimaksud itu adalah riba pamanku, kata Nabi. Bagaimana sih riba pamannya Nabi? Dia waktu itu seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, dia yang menguasai pasar. Artinya dia punya kekuatan besar menguasai pasar waktu itu, sehingga dia punya modal yang banyak. Akhirnya dia melakukan transaksi ekonomi yang mencekik bagi pengusaha-pengusaha kecil. Yang pertama, dia memaksa orang berutang. Karena dia yang penguasa pasar, mungkin hari ini disebut sebagai preman pasar ya. Waktu itu dia yang mengelola pasar, ya. Dia kepala pasar. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Dia punya aturan, setiap pedagang kecil itu wajib hukumnya meminjam uang. Itu yang pertama, dia memaksa. Beda hari ini, orang mengusaha tidak dipaksa oleh bank, tidak dipaksa oleh koperasi untuk meminjam uang. Dia yang datang bermohon. Nah, itu bedanya. Nah, Abdullah Said masuk di wilayah itu, bahwa ada perbedaan istilah riba di masa Nabi yang disebut sebagai ayat itu sebagai riba dan hadis Nabi sebagai riba pamannya dengan kondisi hari ini. Maka persoalan riba itu masih banyak pertentangan hari ini ya. Masih banyak perbedaan pendapat. Itu baru pertama tadi itu sudah berbeda. Yang dulu orang dipaksa untuk berutang, misalnya Anda di sini mau buat usaha, saya punya uang sekian triliun misalnya, saya harus kasihkan uang Anda dan itu harus saya pinjamkan semuanya 100 juta, tapi per bulannya harus kembali ya, harus kembali bunganya itu 20 juta ya, atau 50 juta ya, saya pinjamkan di sini misalnya 10 juta, tapi saya harus menagih Anda itu besok-besok itu 1 juta 1 juta per bulannya. Kalau tidak Anda mampu bayar, maka jelas tanah Anda saya ambil, semua aset-aset Anda saya sita. Nah, itu yang terjadi di masa paman Nabi, dia di masa jahiliyah. Jadi sudah dipikirkan matang-matang itu, pasti kalau saya pinjamkan sekian dengan per bulannya sekian, pasti tidak bisa bayar. Orientasinya adalah mengambil semua harta orang-orang yang bekerja itu, maka percuma dia bekerja. Nah, kalau tidak meminjam, itu bisa diancam, tidak boleh menjual. Karena ada yang mengelola pasar yang tidak adil. Nah, itu yang membedakan ya di masa dulu dengan hari ini. Disebut sebagai riba. Jadi riba kata kuncinya dia sangat menyiksa orang.
Itu yang dihindari dalam Islam itu. Karena mencintai sesama manusia dan memudahkan sama manusia itu adalah hal pokok dalam Islam itu. Maka kehadiran Koperasi Syariah mestinya dia hadir pada semangat membantu. Ya, dia semangat membantu di situ. Ada memang bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Orang berkecimpung di Koperasi Syariah tidak boleh mengedepankan keuntungan. Yang pertama adalah membantu orang. Membantu orang sekaligus ada keuntungannya meskipun sedikit. Tapi kepuasan batin bagi pengelolanya, para anggotanya adalah dia bekerja sama dalam memajukan ekonomi umat secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, yang poin yang keempat yang harus dilaksanakan. Yang pertama, nilai jual Koperasi Syariah. Yang pertama harus lebih mudah, ya. Serba mudah. Jangan sampai Koperasi Syariah berbelit-belit gitu ya. Banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan itu. Orang akan memilih bank itu untuk pergi meminjam itu. Kalau terlalu banyak, harus apalah ya. Kalau bisa tidak usah terlalu banyak, cukup kepercayaan dan hanya beberapa syarat saja sudah selesai. Itu bisa memudahkan orang dan akan tertarik ya. Karena sekarang orang tidak mau serba ribet ya. Sekarang semuanya serba instan ya. Generasi hari ini itu apa-apa instan. Jarang sekali yang bersabar itu. Ya. Semuanya harus segera cepat. Begitu juga dalam proses di kampus. Ya. Kalau bisa segera selesai gitu. Tapi kalau kondisi hari ini mestinya dibuat menarik lagi kampus itu ya. Cepat selesai dan semuanya berkualitas. Itu menarik. Dan Anda bisa melaksanakan itu. Jadi jangan hanya mempercepat selesainya, tapi diiringi dengan kualitasnya. Sehingga ada kesiapan mental Anda menyandang kata sarjana. Nah, ketika nanti masuk berkecimpung di dunia pekerjaan, Anda sudah dewasa dan punya kualitas dan skill yang baik. Maka Anda menjadi sarjana adalah sarjana yang ceria, sarjana yang menatap dunia ini dengan penuh warna, dan penuh luas. Karena Anda punya keluasan ilmu, skill yang ada, Anda punya kemampuan memang kemudian menjadi sarjana. Maka mengembang amanah sarjana itu menarik, bukan menjadi beban. Nah, itu yang serba mudah. Jadi apalagi soal administrasi ya tidak cocok lagi, administrasi terlalu ribet-ribet itu ya. Apalagi hanya mau tanda tangan ditunggu besok, itu kan kasihan itu. Di masa saya dulu seperti itu, tapi ketika saya di Jogja, ketika Bapak di Jogja, ternyata Jogja itu punya manajemen yang sangat menarik ya. Hal-hal yang administrasi, hal-hal yang terlalu penting ya tidak usah. Jadi saya punya dosen dulu hanya untuk tanda tangan tesis itu. Dia ke Jakarta waktu itu ya. Jadi jam harinya itu adalah hari waktunya ngantor. Tetapi dia punya acara di Jakarta yang dia kembalinya itu maghrib. Sementara kan cuma sampai jam 4 waktu itu jam kantor. Sehingga kan saya telepon, Pak, saya ingin tanda tangan untuk penyelesaian tesis saya. Dan Bapak adalah pembimbing saya, pembimbing kedua. Dia mengatakan mau maaf adik, saya di Jakarta. Tetapi nanti saya temui. Bayangkan dia mau nemui. Jadi saya itu tidak menemui, dia datang itu menemui saya. Itu kan menariknya. Nah, kenapa bisa menemui saya, Pak? Karena tadi itu adalah jam saya, waktu ngantor saya tidak ada. Artinya saya yang bertanggung jawab. Luar biasa kan tanggung jawabnya. Dan itu membuat kita tersentuh. Oh, ternyata jangan tunggu besok. Hari ini juga ada tanda tangan, tapi nanti maghrib setelah saya pulang dari Jakarta. Jadi, beda waktu saya satu, ya. Oh, dosennya ada di dalam, katanya tidak ada. Ya, untuk waktu itu saya wakil ketua Semadema, jadi tidak mungkin digituin. Ya, yang lain aja. Ya. Yang lain itu kasihan, antri sampai di luar sekian baris ya, antri. Saya tinggal masuk aja. Ya karena saya punya kekuatan ya, kekuatan saya wakil ketua Sema dan wakil ketua Dema. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya sudah tanda tangan, saya katakan ngapain ribet-ribet, masuk saja, ada semua di dalam itu, semua pejabatnya ada di dalam itu, saya bilang begitu, semuanya serbu masuk. Nanti kalau ada yang keberatan saya tanggung jawab. Nah itu saya bertanggung jawab sebagai orang pengurus Semadema. Ya. Nah, gitu.
Itu memudahkan. Tidak masanya lagi hari ini mempersusah apapun itu ya. Hanya personal administrasi. Yang harus dipersusah adalah ketatnya ilmu pengetahuan, skillnya. Itu yang perlu ditekankan itu. Ya, itu yang skillnya dan kemampuannya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, ini formulasi program dibuat sederhana ya. Jadi koperasi syariah usahakan bisa programnya jelas dan sederhana saja konsepnya, jangan terlalu mewah gitu. Koperasi syariah rapatnya di hotel bintang 5 itu tidak menarik gitu. Ya. Ya, sama saja itu membuat pengajian di hotel. Itu kan tidak menarik. Ya. Kenapa tidak menarik? Karena Anda akan bicara terhadap pentingnya membantu orang miskin, tapi Anda membuang-buang uang di tempat yang mahal gitu. Nah, sama dengan koperasi syariah, jangan kalau bisa ya sederhana saja, mudah diterima nanti, kemudian anggota-anggotanya jelas ya, programnya jelas dan sebagainya. Ya, ini hanya nanti dibaca-baca saja di buku yang Bapak berikan itu, berikan referensinya, judulnya. Nah, sasaran strategi kebijakan dalam program kerja itu kan harus jelas dari koperasi syariah. Ada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nanti ada divisi marketingnya. Jadi divisi marketing itu ada sasarannya, menghimpun dana pihak ketiga. Jadi dari anggota maupun masyarakat, ya. Kemudian strateginya membuat fitur yang menarik itu, atau yang seperti misalnya bank itu. Mengapa Bank BRI membuat fitur yang menarik, membuat iklan yang menarik? Nanti ada undian tiap tahun, dapat mobil, dapat motor. Nah, itu kan menarik. Orang tertarik menyimpan uangnya di situ. Meskipun dianggap bunganya banyak, tapi di sisi lain orang jangan sampai rezekiku ada besok-besok atau beberapa tahun ke depan tiba-tiba nomor undiannya keluar ya. Gitu. Itu salah satu taktik ya, salah satu taktik dalam ekonomi gitu. Ya sama saja. Sama saja para penjual baju diskon 11-besaran itu. Dinaikkan harganya dulunya 100.000, dinaikkan dulu harganya 300, dicoret 300-nya jadi 100.000. Sama saja sebenarnya dari sebelumnya. Tapi kan orang tergiur itu. Yang dulunya itu namanya psikologi berbelanja ya. Itu dibuat menarik gitu. Ya. Nah, sama di koperasi syariah harus juga mengikuti tren-tren itu. Maka yang direkrut itu adalah orang-orang yang punya kemampuan dalam wilayah taktik dari ekonomi ya. Dia memahami perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi pasar dan perkembangan terbaru ya dari pemasaran. Oke, bagian ketujuh, kepengurusan dan pengelolaan koperasi syariah, mengambil keputusan penanganan permasalahan tertib dan disiplin kerja itu. Oke, manajemen pemasaran syariah dan tren usaha, manfaatkan waktu, tempat, kepemilikan, informasi. Model pemasaran koperasi syariah, ada pendekatan produk yang macam-macam itu. Ada manajemen strategi. Kita langkai saja, nanti dibaca sendiri ya. Oke. Ada manajemen strateginya, perspektif keuangan. Oke, cukup sekian tambah